Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu secara daring ya dalam acara MOPDB, yaitu Masa Orientasi Peserta Didik Baru. Sebelumnya saya ucapkan kepada anak-anakku semuanya sudah diterima di SMP ini, sudah diterima di sekolah yang baru, sudah diterima dengan sah, ya kan? Maka dari itu pada kesempatan hari ini sudah mulai masuk untuk mengikuti acara MOPDB, Masa Orientasi Peserta Didik Baru. Saya ucapkan selamat sekali lagi buat anak-anakku semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pugu Kurniawan, sering disapa dengan Pak Pugu atau Mister Pugu, boleh ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, bisa kita lihat di screen, judulnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, kita langsung lanjut. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Nanti apa saja yang akan diulas di sini? Yang pertama yaitu pengertian kesadaran, yang selanjutnya pengertian bangsa dan negara, terus dasar hukum kesadaran berbangsa dan bernegara, terus pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta sejarahnya. Yang kelima, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks geopolitik, atau yang dimaksud dengan kita berpulau-pulau terus di atas perbatasan dan contoh perjanjian batas wilayah dengan negara lain. Nah, yang terakhir, semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. Oke, kita kupas satu-satu ya. Pengertian kesadaran. Kesadaran asal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu, mengerti. Dengan demikian, kesadaran dapat diartikan keinsafan atau keadaan mengerti. Contoh, kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, atau kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Nah, maksudnya contohnya yaitu kita adalah negara hukum, makanya kita harus sadar hukum, mempunyai kesadaran hukum. Kita tahu bahwa contoh, kita naik sepeda motor ya, aturannya menggunakan helm. Selayaknya lah kita sebagai orang yang sadar, orang yang insaf, orang yang mengerti, kita harus memakai helm. Itu contoh. Nah, kesadaran politik adalah kesadaran dan pengetahuan orang mengenai kekuasaan politik dalam masyarakat. Ya, di dalam masyarakat kita tahu bahwa ada orang-orang yang mempunyai jabatan politik, itu kita harus sadar juga. Kita harus paham, kita harus mengerti. Oke. Selanjutnya. Tadi sudah konsep kesadaran sudah, ya. Sekarang yaitu hakikat bangsa atau nation. Apa itu bangsa? Menurut Ernest Renan, orang Prancis, bangsa berbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama atau hasrat untuk bersatu dengan perasaan setia kawan yang agung, setia kawan yang kuat ya. Jadi beberapa orang mempunyai keinginan untuk hidup bersama. Itu bangsa, ini teorinya ya. Terus Otto Burer
orang Jerman, bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter karena adanya persamaan nasib. Ya, orang yang sama karakternya dan nasibnya. Ya. Terus F. Ratzel, orang Jerman. Bangsa berbentuk karena adanya hasrat bersatu, ingin bersatu. Ya. Jadi sekelompok orang yang ingin bersatu. Terus Han Kohn, orang Jerman, bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Mungkin mereka mempunyai sejarah yang sama waktu itu. Jadi mereka bersatu untuk menyamakan sejarah dan untuk memperjuangkan masa depan seperti itu. Dan Jalobsen dan Lippmann, bangsa adalah kesatuan budaya atau culture unity, dan kesatuan politik, political unity. Jadi bangsa adalah sekelompok orang yang mempunyai budaya yang sama, ya. Atau bisa disimpulkan, bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad dan untuk membangun masa depan bersama, Itu kesimpulannya ya. Bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Jadi ada tujuannya bangsa, kesimpulannya. Nah, faktor-faktor pembentukan identitas bangsa menurut Ramlan Surbakti menyatakan sebagai berikut. Primordial, keinginan yang kuat sejak lahir, ya kan? Sakral itu serius, tokoh, ada sejarah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Konsepsi negara. Tadi bangsa, sekarang negara. Secara etimologis, ya, atau secara bahasa, istilah negara merupakan terjemahan dari staat, bahasa Belanda, state, bahasa Inggris, lo Stato, Italia, der Staat, Jerman, li Staat, Prancis, status atau statum bahasa Latin yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri dan menempatkan. Nagari atau nagara kesimpulannya adalah menurut bahasa Sanskerta berarti wilayah atau kota atau penguasa. Ya. Jadi kalau bangsa tadi adalah keinginan yang kuat, ya, dari beberapa kelompok orang, ya. Kalau negara adalah wilayahnya. Ya. Jadi ini adalah unsur pembentukan bangsa sebagai negara. Unsur-unsur negara sekarang, ya. Unsur konstitutif mutlak meliputi, mutlak itu harus, wajib, harus ada. Tidak ada salah satu berarti bukan negara. Apa yang harus ada dalam suatu negara yaitu pertama rakyat. Seperti kita ini adalah rakyat negara Indonesia. Ada wilayah dan ada pemerintahan yang berdaulat. Berdaulat itu diakui negara sendiri, juga diakui oleh negara lain, diakui dunia. Rakyat itu adalah semua orang yang pada suatu saat berada di dalam wilayah hukum suatu negara. Ya, itu rakyat. Terus wilayah, batas wilayah di mana kekuasaan negara berlaku meliputi daratan, lautan, udara, dan ekstrateritorial. Terus pemerintahan yang berdaulat. Dalam arti luas meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif. Dalam arti sempit meliputi presiden, wakil presiden, dan kabinetnya. Ya. Unsur deklaratif ini tambahan aja, yaitu pengakuan negara lain meliputi de facto, kenyataan, dan de jure secara hukum internasional. Jadi kita juga harus diakui secara hukum internasional. Dasar-dasar hukum kesadaran berbangsa dan bernegara.
Sila ketiga Pancasila kita tahu Persatuan Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, pasal 37 ayat 5, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ini dasar hukum kesadaran berbangsa dan bernegara. Pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Alasannya yaitu mendasari pentingnya kesadaran bangsa dan bernegara antara lain menjadikan manusia sebagai manusia yang bermartabat dan berkarakter. Yang kedua, mensejahterakan hidup. Yang ketiga, menjadikan kehidupan yang aman dan adil. 4. Memperoleh perlindungan. 5. Pembangunan bisa dilaksanakan. Itu kelima ini adalah kenapa pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi, kita semua harus mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara supaya hidup kita aman, tentram, bahagia, dan sejahtera. Sejarah perkembangan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. 20 Mei 1908 berdiri Budi Utomo yang merintis adanya pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Setelah itu 28 Oktober 28 adanya Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Terus ini yang sangat mendasari adanya kesadaran bangsa dan bernegara, yaitu kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Setelah itu ada 11 Maret 1966 bertekad melaksanakan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 20 Mei 1998 menata ulang penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau Good Governance, didukung Good Citizen, Angkatan Pembaharuan. Semangat nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah paham yang menekankan cinta terhadap bangsa. Jadi kita harus mempunyai sikap nasionalisme, yaitu cinta tanah air. Patriotisme adalah paham yang menekankan cintanya terhadap tanah air, tempat berpijak dan tempat hidup serta mencari penghidupan. Semangat nasionalisme dapat ditujukan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan sebagainya. Semangat patriotisme dapat ditunjukkan dengan rela berkorban demi tanah air, mempertahankan kedaulatan negara dan sebagainya. Penerapan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan dapat diterapkan dengan cara keteladanan. Nah, kita sebagai siswa juga harus mempunyai sikap keteladanan, yaitu mencontoh hal-hal yang baik dari orang-orang di sekitar ataupun dari guru-guru kita, orang tua kita. Pewarisan merupakan cara atau proses menurunkan nilai-nilai sikap dan perilaku terpuji kepada generasi berikutnya. Contoh, jujur, tanggung jawab, amanah, dan sebagainya. Ketokohan merupakan sosok seseorang yang terkenal dan disegani karena pengaruhnya sangat besar di dalam masyarakat. Contoh, memberi sedekah, beramal, dan sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua, anak-anakku sekalian. Cukup sekian materi MOPDB, kesadaran berbangsa dan bernegara. Selebihnya saya ucapkan maaf atas kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.